大家好，欢迎来 Mandarin Low Course。希望你们的学习进步了很大，加油努力吧！谢谢大家，再见。 Pada pertemuan kali ini kita akan berlatih materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah siap ya teman-teman? Oke. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya dan juga kertas. Oke, di sini seperti biasa kita akan melengkapi dialog. Ni you mei you ge? Diulangi. Ni you mei you ge? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Tahu artinya? Ni you mei you ge? Artinya adalah, apakah kamu mempunyai kakak laki-laki? B. Menjawab, titik-titik. 我家有3口人，你有没有兄弟姐妹？ Ada yang tahu artinya? 我家有3口人。 Keluargaku ada 3 orang. 你有没有兄弟姐妹？ Kamu punya tidak saudara? 我有哥哥。 A menjawab, saya punya kakak laki-laki. Kira-kira B menjawab apa dari pertanyaan A? Ada yang tahu? Bisa dipersiapkan ya jawabannya. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan bahas ya. Oke. 你有没有哥哥? Kamu punya tidak kakak laki-laki? 我没有哥哥. Dia menjawab, saya tidak punya kakak laki-laki. Nah, kenapa jawabannya seperti itu? Karena lanjutannya dari B menjawab, 我家有3口人. Keluargaku ada 3 orang. 有可能, mungkin 3 orang yang dimaksud adalah papa, mama, 和我, ayah, ibu, dan aku. 你没有兄弟姐妹? Kamu nggak punya saudara? 我有哥哥. Dia punya keke atau kakak. Kemudian kita melengkapi dialog lagi. Titik-titik. B bertanya bagaimana sehingga A menjawab 他是警察. Dia adalah polisi. Kalau misalnya berhubungan dengan polisi, pasti pertanyaannya berhubungan dengan profesi. Pasti si B bertanya tentang profesi. Kemudian A menjawab 他是警察. Dia adalah polisi. Nah, A bertanya lagi. Kira-kira A bertanya bagaimana? B menjawab 我爸爸是大夫. Oke, jawaban B juga berhubungan dengan profesi, sehingga A pasti berhubungan dengan profesi. Oke, kita bahas ya. Sudah kan? Kita lihat di sini jawabannya. 他做什么工作? Masih ingat teman-teman? 他做什么工作? 他是警察. Dia adalah polisi. Jadi dia bertanya, dia kerjaannya apa? Nah, kemudian A bertanya lagi, nih papa ne? Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya bertanya kembali pertanyaan yang sama, tinggal ditambah kata ne. Oke, dan sebelum kata ne itu adalah kata atau orang yang kita maksud dari pertanyaan kita. Nah, karena kita bermaksud ingin menanyakan ayahnya si B, maka kita tinggal menggunakan kalimat ni papa ne. 我爸爸是大夫. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan berlatih untuk latihan menulis Hanzi. Bisa ya, teman-teman? Nah, di sini ada kata tu sheng ni. Diulangi sekali lagi. Tu sheng ni. Tahu nggak tu sheng ni itu artinya apa? Tahu ya, teman-teman? Sudah belajar tadi? Oke. Tu sheng ni itu artinya anak tunggal. Nah, kita belajar bagaimana cara menulis kata ini. Yang pertama adalah tu. Teman-teman lihat, apa yang seharusnya pertama dibuat? Yang pertama dibuat adalah
Radikal apa teman-teman? Atau goresan apa? Oke, untuk menulisnya itu dari kiri ke kanan. Oke, kata tu dimulai dari goresan pie yang kiri dulu. Nah, kemudian dilanjut dengan goresan wanko ke bawah. Nah, setelah itu ditambah goresan pie. Oke, bisa ya? Nah, setelah itu kita ke radikal yang kanan. Setelah radikal yang kiri, kita ke radikal yang kanan. Nah, kalau misalnya ada kotak, maka kotaknya didahulukan. Nah, cara untuk menulis atau menggambar kotak, itu pertama menggunakan goresan shu. Goresan shu ini dari atas ke bawah. Nah, setelah goresan shu, kita mengambil goresan heng zhi. Jangan lupa heng dari kiri ke kanan, kemudian zhi merupakan belokan. Setelah itu baru ditambah goresan heng, sehingga membentuk gambar seperti kotak. Nah, setelah kotaknya jadi, kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke, setelah kotaknya jadi, kita akan menambahkan goresan shu dari atas ke bawah. Shu dari atas ke bawah menerabas kotaknya, sehingga dia akan seperti gambar membelah kotak. Nah, kemudian goresan selanjutnya adalah goresan qi dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, dan yang terakhir adalah goresan tian. Goresan tian itu adalah goresan titik. Masih ingat, teman-teman? Oke. Nah, begitu cara untuk menulis tuh. Bisa ya, teman-teman? Selanjutnya, kita akan menulis goresan sheng. Cara menulis goresan sheng mudah sekali, teman-teman. Oke, ada yang tahu goresan apa yang pertama dibuat? Oke, goresan yang pertama dibuat untuk menulis sheng adalah pie di pinggiran kecil itu. Pie. Ini ya, pie. Nah, setelah pie, kita menulis apa? Ada yang tahu? Setelah goresan pie, kita menulis goresan heng yang paling atas. Kemudian kita menulis goresan heng lagi, heng yang kedua, tapi heng ukurannya lebih pendek dari heng yang pertama. Bisa ya, di tengah itu. Nah, setelah heng, ada yang tahu kira-kira goresan apa? Oke, setelah menulis goresan heng yang kedua, atau heng yang lebih pendek, kita menulis goresan shu yang memotong dua heng. Oke, berada di tengah-tengah dua heng. Nah, terakhir kita menulis heng lagi sebagai penutup. Oke, bisa ya teman-teman? Jadi ketika kita menulis shu yang dari atas ke bawah itu tidak boleh melewati heng yang terakhir. Oke? Bisa ya? Nah, yang terakhir kita akan belajar goresan ini. Ada yang tahu goresan ini artinya apa? Oke, bisa ya? Nah, ini artinya perempuan, teman-teman. Cara membuatnya ini sangat mudah. Yang pertama, kita bisa lihat dulu, teman-teman. Yang pertama, ada yang tahu goresan apa? Oke, yang pertama kita membuat goresan pie tian. Kenapa tian? Dia karena seperti titik. Pie dari atas ke kiri bawah, kemudian tian. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita kasih goresan pie. Nah, dan yang terakhir adalah goresan lurus, yaitu goresan heng lurus. Nah, maka itulah cara membuat goresan yang disebut nih perempuan. Bisa ya, teman-teman? Nah, jangan lupa untuk mengingat-ingat bagaimana urutan goresannya. Karena kalau misalnya kita nanti membuat shufa, kita harus betul goresan apa saja yang digunakan dan urutan goresannya juga. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Sudah bisa?
Oke. Nah, sekian perjumpaan kita dalam video ini. Sampai jumpa di pertemuan pada video-video berikutnya. 谢谢大家，再见。